Nah sekarang Kang, saya pengen lihat dulu konsentrasi dulu ke Monstera. Monstera di sana kayaknya udah cukup besar-besar, daunnya juga cukup bervariatif. Yuk kita kesana dulu Kang. Ya. Kang, sambil jalan kita ngobrol, Ya. kelemahan kelebihannya apa nih Kang? Kalau Monstera? Kelemahan, kalau kelemahan mungkin yang paling apa ya? Monstera tuh rentan kena serangan penyakit karat ya, atau Karat. boleh dibilang patek lah kalau di sini. Jadi belakangnya tuh coklat-coklat di sininya tuh. Oke. Itu kelemahannya. Di sini ada semacam binatang ya? Ya, binatang. Jadi dia berkarat kayak apa, serbuk gitu. Hmm. Itu dia kalau udah kena sekali bisa nyebarnya bisa cepet gitu. Oke. Kelemahan busuk ya? Ya, kelemahan Monstera. Beda jenis yang lain. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Oke. Cuman Monstera aja. Nah, kelebihan Monstera ini kalau kita rawat itu daunnya bisa utuh sampai istilah daun pertama tuh nggak rontok gitu, ah. Misalkan tingginya 3 meter pun bisa sampai daun bawahnya tuh masih ada. Masih utuh. Ya, kelebihan ya. Kalau tanaman lain kan ada masa dia gugur. Kalau ini enggak. Oke. Nah, jadi tahan lama. Tahan lama. Bisa istilahnya asal nggak patah atau nggak kena hama, itu dia bisa bertahan. Atau nggak kena di apa namanya, dimainin sama anak kecil. Kena pote gitu. Nah, kelebihan Monstera itu. Yang kedua, dia tumbuhnya ke atas, A. Jadi nggak untuk ditaruh-taruh di ruangan atau di rumah, atau mungkin bisa jadi di apa istilahnya di ruangan tamu. Dia nggak makan space. Jadi karena dia tumbuhnya kan ke atas, bukan ke pinggir. Betul. Gitu. Terus jadi terlihat itu bagus ya. Nah, terus yang kedua, bandel. Bandel juga ini tanaman, A. Dia mau ditaruh di rumah juga bisa. Oke, terbuka, ya. Indoor, outdoor bisa ya? Bisa, cuman mungkin kalau untuk di rumah ya sekali-kali ya harus dikeluarin, dijemur gitu. Oke. Nah, kalau berbicara corak yang paling bagus itu seperti apa Kang? Di sini ada nggak contohnya? Yang corak yang bagus tuh seperti ini ya. Dibilangnya kalau di sini ada yang bilang white tiger. White tiger? Ya. Coba, aku pengen tahu nih si white tiger. Karena baru dengar nih istilah seperti ini. Nah, ini nih. Jadi gini nih ya. Yang dibilang corak bagus itu ya seperti ini. Oke. Jadi sebaran putihnya dia menyebar ke seluruh daun. Nah ini yang dibilang, ada yang bilang white tiger, ada yang bilang Monpar marble gitu. Nah, ini corak yang terbagus dari seri ini ya, seri Monpar. Kayak ini nih. Ada juga yang half moon. Nah kalau half moon tuh gini. Nah saya selama ini berpandangan bahwa ini yang paling keren Kang. Ini keren, setengah-setengah gitu. Ya, ini lebih langka sebetulnya. Cuman kekurangannya susah untuk ngebentuk daun seperti itu lagi. Seperti ini. Jadi jarang stabil seperti ini. Oke. Kalaupun misalkan ini kan half moon ya. Tapi ini daun pertamanya enggak kan. Betul. Nah, ini enggak kan. Tapi kalau bisa stabil seperti ini ya ini lebih mahal mungkin. Kisaran berapa satu daun nih kalau udah terbentuk seperti itu? Kalau half moon nggak ada pasaran sih ya kalau half moon. Kalau yang stabil tuh ya mungkin senang-senang aja, orang mau jual berapa, yang beli mau beli berapa gitu. Tergantung negosiasi antara penjual dan pembeli. Selama dia suka berapapun pasti dibeli. Tapi catatan ya kalau stabil, kalau kayak gini ya bukan half moon ini. Masih campur-campur ya? Ya Campur dia gitu kan. Saya sendiri pernah punya half moon. Ya nggak bisa memperbanyaknya. Kalaupun saya misalkan ini perbanyak, belum tentu dia tumbuhnya half moon lagi. Oke. Tadi saya melihat ada satu daun yang full putih. Itu namanya apa? Nah ini nih. Tadi kayak sebelah sana. Kayak gini nih ya. Ini banyak orang yang nggak paham ya. Tapi saya jelaskan aja. Ada yang bilang sekarang itu white ghost. White ghost. Seperti ini. Oke. Ya sebetulnya ini nggak bagus kalau menurut saya. Karena zat klorofilnya itu kan habis dia. Betul. Ini zat hijau daunnya habis. Ya, ini bisa gosong. Ujungnya mati, daunnya rontok gitu. Jadi ya saran saya sih, ya jangan. Kalau untuk perbanyak jangan ngambil bibit seperti ini. Oke. Gitu. Karena dijamin tidak akan lama lah ya. Ya, apalagi sering kepegang, kena hujan, dia cepet rontok dia. Benar-benar.
gosong gitu. Susah Ini dia. salah satu buktinya ya, walaupun dia pucuk ya, tapi karena dia putih semua, akhirnya gampang gosong. Gampang gosong. Beda dengan yang ini ya, masih awet. Beda. Oke. Jadi ya untuk bibit tuh disarankan ini jangan ngambil seperti ini. Kang, pasaran ini selama ini Akang paling dekat kemana, paling jauh jual kemana? Kalau jual ya seluruh Indonesia ya. Maksudnya kalau pernah kirim-kirim di Indonesia tuh pernah juga ke Kalimantan, pernah Sumatera, Sulawesi gitu. Kalau ke luar negeri untuk sementara ini saya memang belum, hanya sebatas supply. Ada teman saya yang dia jual ke Amerika. Oke. Nah, saya sebagai suppliernya. Jadi teman Akang jual ke Amerika, tapi barangnya ngambil di sini. Ya gitu. Atau ke Kanada, ya pasar Amerika, Kanada lah. Atau ada juga Thailand. Kalau Thailand mungkin 3 tahun ke belakang itu Thailand masuk. Kalau sekarang Thailand juga udah banyak. Udah banyak. Bocoran nih Kang, pernah menjual satu pohon berapa juta nih paling mahal? Yang paling mahal yang pernah saya jual 55 juta. 55 juta. Nah, apa? Tanaman apa? Jenisnya Billy Parigata. Billy Parigata. Yang mana, di sini ada nggak? Saya taruh di rumah, ada di rumah. Itu yang termahal. Kalau Monpar yang termahal saya jual di angka 20 juta. Pernah ya? Pernah, 20 sampai 25. Berapa daun itu? Kurang lebih tingginya ya untuk corak-corak segini sekitar 7 sampai 8 daun mungkin. Oke, 20 juta ya. Karena ini dulu gini ya. Waktu Covid tuh ini bisa harganya per daun. Jadi kalau misalkan 10 daun, hitungannya tergantung waktu itu pasarannya berapa. Saya sendiri mengalami di angka 1 daun tuh 2 juta dulu. 1 daun 2 juta. Kalau 10 daun berarti dikali 2. Dulu ya, ketika waktu Covid, waktu viral itu kan, karena barang juga nggak banyak kayak sekarang. Oke. Tapi ya kalau sekarang bicaranya mungkin bukan daun. Sekarang bicara bentuknya aja, coraknya aja. Kalau coraknya semakin bagus ya semakin mahal. Pasaran nggak ada pasaran sebetulnya. Tapi kalau corak biasa ada pasarannya. Mungkin kalau segede-gede gini, sekarang 3 daun lah. 3 daun pasarannya mungkin sekarang di angka 200, 2,5 mungkin. Segituan. Untuk penjual lagi ya? Ya, untuk penjual. Ya orang rata-rata petani ya. Petani menjual segitu gitu. Oke. Tapi mungkin nggak tahu ya kalau tangan kedua gitu. Bisa mungkin 300, 3,5. Tadi tergantung selera kan? Ya. Bisa aja yang beli kesini 2,5, tapi dia kemudian jualnya di Banten atau di mungkin di Sumatera, di Bali kan? Karena saya sendiri kan lebih sering ya sekarang tuh menjual ke pedagang gitu. Karena yang ambil di sini juga kebanyakan pedagang. Ya mungkin dari saya misalkan 200 dia jual 2,5 atau 300. Yang penting ada lebihnya dari packing lah. Dari cost. Nah, berbicara masalah ke luar negeri, ke luar kota, itu sistemnya packing Kang? Sama, cuman kalau ke luar negeri kan nggak boleh ada media, dicuci akarnya. Harus bersih dari steril. Steril, nggak istilahnya barang semua dibongkar, dicuci, dibersihkan. Itu bisa mati nggak? Ya enggak lah. Tanaman ini ya, itu ketahanannya, kalaupun tanpa media tanam kita kirim dengan akar, mungkin dibungkus pakai lumut atau pakai apa ya? Styrofoam? Bukan styrofoam. Aduh lupa namanya. Ya maksudnya seperti lumut itu. Ini ketahanannya bisa sampai 8 hari dia masih tahan. 1 minggu lebih ya? Ya, cuman mungkin daunnya rontok sebagian. Karena tanaman ini dia bisa mempertahankan hidup, tapi dengan cara mungkin dia lepas daunnya satu-satu gitu. Jadi misalkan nih, ini saya kirim dengan kondisi seperti ini. Kalau ini kelamaan, misalkan taruhlah nyampainya 8 hari atau 9 hari, kemungkinan 2 yang selamat. Oke, yang 2-nya gugur. Ya, tapi hidup ini.